Halo teman-teman, salam jumpa lagi ya dengan saya. Kali ini kita membahas tentang sosial media. Nah, apa hubungannya Fiverr dengan sosial media? Jadi, sebagai penjual di Fiverr, maka selain kita membuat gig dan kemudian kita mengerjakan semua tugas-tugas dan orderan yang diberikan, maka sebagai penjual yang baik adalah kita melakukan marketing ya, kegiatan-kegiatan marketing, yaitu bagaimana kita mempromosikan gig atau jualan kita di tempat-tempat lain. Nah, salah satu yang sangat baik kita gunakan adalah penggunaan sosial media, karena sosial media ini pertama kita gunakan adalah gratis ya. Kemudian yang kedua, jika kita ingin meningkatkan bisnis kita bisa membuatnya secara berbayar. Nah, ini benar-benar meningkatkan peluang kita untuk mendapatkan penjualan. Nah, kenapa kita perlu menggunakan sosial media? Ya, teman-teman perlu mengetahui bahwa Fiverr ini sebenarnya belum diketahui oleh semua orang. Ya, masih banyak orang yang belum mengetahui tentang Fiverr. Jadi jika kita hanya mengandalkan traffic yang sudah disediakan Fiverr, maka teman-teman itu meninggalkan suatu pasar yang sangat besar di luar sana. Nah, bagaimana cara kita menjangkau orang-orang di luar sana yang belum mengenal Fiverr? Yaitu menggunakan sosial media. Nah, sosial media menjadi saluran orang untuk saling terhubung, ya. Jadi menjadi media yang sangat baik untuk menjangkau calon pelanggan, ya. Kemudian masing-masing platform itu mempunyai kekhususan fungsi, tujuan, dan cara pendekatannya. Jadi teman-teman jangan merasa misalnya, oh saya lebih suka Facebook, saya lebih suka Insta, atau saya lebih suka Twitter ya. Tetapi usahakan untuk be everywhere ya. Usahakan untuk di mana-mana ada. Ya, di Twitter ada, di Facebook ada, di Instagram ada, di Pinterest ada, di LinkedIn ada. Dan masing-masing sosial media itu mempunyai kekhususan sendiri-sendiri. Sehingga teman-teman perlu berusaha untuk mengenal bagaimana kekhususan sosial media yang dimaksud. Terus kemudian berdasarkan kekhususan itu teman-teman bisa mulai belajar untuk mulai menggunakan sosial media itu secara benar. Oke. Kita bahas satu-satu ya teman-teman ya. Sosial media yang akan saya bahas di sini ada 6. Sebenarnya masih ada yang lain. Tetapi 6 ini adalah yang paling bagus di bidangnya ya. Mereka sangat populer, lebih populer daripada yang lain, dan mempunyai kekhususan di mana teman-teman nanti bisa memanfaatkannya ya. Oke, kita bahas dulu mengenai Pinterest. Pinterest itu merupakan suatu website yang digunakan untuk mengambil gambar. Jadi misalnya teman-teman melihat gambar di suatu web, kemudian teman-teman sangat suka gambar itu, maka gambar itu bisa dipin. Jadi nanti gambarnya itu akan masuk di akun Pinterest teman-teman. Dan di situ teman-teman bisa mengkelompokkan misalnya tentang logo, atau tentang flyer, atau tentang sepatu, atau tentang apa ya. Nah, nanti orang juga bisa melihat jadi gambar yang teman-teman pin. Nah, setelah gambar itu teman-teman pin, mereka buka, mereka bisa juga menuju ke website di mana teman-teman mendapatkan gambar itu. Nah, jadi dengan demikian teman-teman nanti bisa mempin, jadi mengambil gambar-gambar yang dari Fiverr teman-teman yang sudah teman-teman buat, kemudian pin di Pinterest teman-teman. Sehingga seandainya nanti ada orang melihat gambar itu dan tertarik, maka dia akan langsung menuju gig teman-teman, sehingga meningkatkan adanya penjualan di sana. Nah, pengguna Fiverr itu 17% laki-laki dan 83% adalah wanita. Jadi kalau teman-teman melihat data ini, mungkin lebih baik teman fokus-fokus ke wanita. Jadi misalnya mau membuat logo untuk wanita, ya, feminine logo. Nah, di situ lebih banyak fokus ke Pinterest, karena di Pinterest itu banyak wanita. Jadi penggunanya 20 juta sampai sekarang ya. Dan itu akan terus berkembang. Saya lihat Pinterest semakin hari semakin baik dan semakin berkembang. Twitter ini mungkin teman-teman sudah kenal karena sudah lama. Jadi kira-kira dia ada sama-sama dengan Facebook.
Jadi Twitter sudah cukup lama dan kekhususannya adalah dia merupakan microblogging. Jadi teman-teman bisa menulis sebanyak 140 karakter dan menggunakan hashtag. Nah, teman-teman mempelajari bagaimana hashtag ini, ya. Jadi hashtag ini biasanya menggunakan sesuatu yang sedang ngetrend, trending topik, ya. Setelah melakukan sesuatu yang ngetrend, nanti postingan teman-teman akan mudah ditemukan seandainya teman-teman sering berdiskusi atau berbicara sesuatu mengenai sesuatu yang lagi tren. Jadi paling terkenal itu dia di Amerika, ya. Tetapi mulai berkembang ke negara-negara yang lain juga. Jadi begitu ramainya Twitter ini sampai data menyebutkan bahwa setiap detik itu ada sekitar 5.700 tweets, ya. Jadi orang menge-tweet itu sekitar 5.700 tweet tiap detik. Nah, di sini teman-teman perlu bersaing dan mendapatkan perhatian. Nah, kalau tadi 20 juta di Pinterest, maka di Twitter ini ada 241 juta pengguna yang aktif. Ini sangat besar, ya. Sangat besar. Tetapi berita terbaru menyebutkan bahwa Twitter ini sedang mengalami penurunan dan penggunanya sudah mulai turun, ya. Nah, kalau teman-teman mengetahui pengguna Twitter ini sudah mulai turun, jadi mungkin ke depan, beberapa tahun ke depan, mungkin Twitter ini akan mengalami kerugian dan mungkin saja tutup. Tetapi bisa jadi kemungkinan terbalik seandainya orang-orang di balik Twitter ini mampu melakukan revolusi, ya, mampu berinovasi. Nah, sekarang salah satu yang terbesar adalah Facebook, ya. Facebook ini sudah paling besar. Dia mengandalkan kekuatan di social sharing, ya. Jadi dengan pengguna yang 1 miliar, ya, 1 miliar. Ini Facebook ini sangat populer, ya. Jadi di Indonesia juga sangat populer, di luar negeri juga sangat populer. Nah, seandainya orang mengatakan sosial media, maka yang pertama terpikirkan buat mereka adalah Facebook. Dia ini adalah pemain besar. Jadi kalau teman-teman tidak bisa membuat Facebook, maka ini satu langkah yang sangat salah, ya. Nah, ini peluangnya sangat besar, ya. Paling besar peluangnya ada di Facebook. Karena apa? Karena di sana pengguna bebas berkomunikasi dengan menggunakan gambar, video, tulisan, suara, dan lain-lain, ya. Jadi sangat besar dan terus berkembang, ya. Mark Zuckerberg ini sangat memperhatikan Facebook sehingga inovasi-inovasi yang dilakukan itu terjadi hampir setiap saat, ya. Nah, kemudian salah satu keunggulan Facebook adalah mempunyai kekuatan untuk di-sharingkan. Jadi seandainya teman-teman mempunyai konten di Facebook dan sangat baik konten itu, sangat shareable, bisa di-sharingkan dengan mudah, maka sangat mungkin konten teman-teman itu bisa di-sharing dalam jumlah waktu yang sangat singkat, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti itu mempunyai hasil-hasil, ya, desain yang sangat bagus misalnya, jangan ragu-ragu untuk taruh di Facebook dan kita taruh di sana sehingga seandainya nanti bagus, maka dia akan dengan sendirinya mendapatkan view yang tinggi dan share yang sangat banyak, ya. Oke. Kemudian lanjutnya Instagram. Instagram ini salah satu sosial media yang baru tetapi sangat menjanjikan, makanya dibeli oleh Facebook. Jadi sekarang seandainya Anda belum tahu, ya, Instagram ini sudah dibeli oleh Facebook. Sehingga Instagram dan Facebook itu berada di satu perusahaan yang sama, tetapi tetap berdiri sendiri-sendiri, ya. Nah, apa keunggulannya? Dia fokus kepada gambar, ya. Dan sekarang sudah mulai ada video berdurasi 15 detik. Banyak brand yang berpartisipasi melalui penggunaan hashtag. Jadi hashtag ini sangat populer. Dan terutama, kenapa dia sangat populer? Karena dia memberikan kesempatan kepada pengguna untuk menggunakan gambar, ya. Gambar. Sehingga orang kan tertarik secara visual, ya. Karena kebanyakan apa? Kebanyakan manusia itu tertarik kepada sesuatu, dia melihat dulu, ya. Setelah melihat,
baru dia masuk dalam pikiran dengan cepat, sehingga pikiran itu langsung berpikir, oh saya ingin itu, tidak. Makanya teman-teman berusaha seandainya nanti sudah mulai jualan di Fiverr ya, untuk memposting, mempunyai satu akun Instagram dan memposting gambar-gambar hasil teman-teman di sana, apakah flyer atau logo atau apa, desain dan lain-lain ya. Karena apa? Karena pengguna di Instagram ini juga banyak. Jadi nanti saya akan memberi penjelasan lebih lanjut kepada teman-teman bagaimana teman-teman bisa memboost, jadi memanfaatkan Instagram ini secara hebat sehingga teman-teman nanti bisa mendapatkan penjualan yang banyak dari sana. Oke. Yang ketiga, Google Plus. Google Plus ini dibuat untuk menyaingi Facebook pada saat itu ya. Ya, mereka dibuat oleh Google yang saat ini sudah mempunyai akses ke handphone tiap orang. Jadi kalau Anda menggunakan Android, Anda harus menggunakan akun Google di sana. Dan setiap akun Google itu pasti mempunyai akun Google Plus. Tetapi sayang, tidak berkembang, agak kurang berkembang. Karena apa? Karena sepertinya Google ini kehilangan fokus di sana. Dia fokus di banyak hal sehingga mungkin timnya sangat kurang untuk mengembangkan Google Plus. Jadi saya lihat juga agak sepi, ya. Tetapi di Indonesia agak sepi. Tetapi ini banyak di luar negeri dibandingkan dengan yang lain seperti Instagram. Pengguna Google ini banyak, tapi mungkin banyak yang tidak aktif, sehingga rasanya kalau kita melihat bahwa kurang orang yang menggunakan Google Plus sebagai media penjualan. Tetapi yang saya katakan kepada Anda, ada satu keuntungan menggunakan Google Plus, yaitu ketika Anda menggunakan website, ya, Anda itu pasti akan berbicara mengenai search engine optimization. Jadi Anda akan meng-SEO-kan setiap website Anda atau halaman-halaman Anda. Nah, untuk itu Anda perlu sekali Google Plus. Karena apa? Karena yang menentukan Anda di halaman 1 atau halaman 2 adalah Google. Dan kalau Anda memanfaatkan Google Plus, memanfaatkan produk mereka, berarti Anda akan dianak emaskan. Jadi Anda akan mempunyai nilai lebih jika Anda menggunakan Google Plus. Makanya saya katakan setiap sosial media ini mempunyai kelebihan dan kekurangan. Sehingga saya menyarankan kepada Anda untuk jangan melihat lagi oh mana yang baik, mana yang tidak baik. Be everywhere, ya. Karena semua orang ini, karena semua anggota, jadi semua yang pengguna-pengguna sosial media ini itu adalah pasar yang sangat potensial. Jadi kalau Anda menelantarkan salah satu dari mereka, bayangkan berapa peluang pelanggan yang Anda lewatkan ya. Oke. Yang berikut adalah LinkedIn ya, LinkedIn. LinkedIn ini lebih orientasi ke bisnis ya. Dia seperti social network, seperti Facebook, tetapi diikuti anggotanya itu biasanya orang-orang tua ya, di atas 35 tahun. Dan mereka biasa di situ adalah perusahaan-perusahaan atau orang-orang profesional yang kira-kira punya kepentingan bisnis di sana. Karena memang LinkedIn ini didesain khusus untuk perusahaan-perusahaan dan kepentingan-kepentingan profesional. Sehingga kebanyakan yang di sana itu bukan remaja-remaja alay, tetapi merupakan orang-orang profesional. Nah, kalau Anda mentarget orang-orang profesional yang punya uang untuk beli, maka LinkedIn ini merupakan suatu pasar yang sangat bagus. Nah, tinggal bagaimana kita menyesuaikan diri dengan apa yang sudah ada di sana. Oke, teman-teman, kesimpulan saya yang terakhir adalah be everywhere, ya. Jangan Anda merasa bahwa saya harus ada di sini, saya harus ada di situ, yang lain tidak usah ya. Kalau bisa semua, kenapa tidak semua? Ya, teman-teman harus bisa memantapkan diri. Saya sebagai penjual di Fiverr, maka saya juga akan melakukan marketing. Marketing di mana? Marketing di mana saja. Ya, saya akan membuat website, saya akan memanfaatkan sosial media, saya akan memanfaatkan media-media yang lain ya, misalnya walaupun dalam kenyataan misalnya dengan teman-teman di sekitar atau dengan
perusahaan-perusahaan di sekitar Anda, arahkan mereka ke Fiverr, tidak apa-apa, ya. Karena dengan di sana terjadi transaksi, maka itu akan menguntungkan Anda juga. Nah, kalau menggunakan sosial media yang mana? Be everywhere. Di mana saja harus Anda ada, ya. Kalau bisa sebanyak-banyaknya supaya kaki tangan Anda itu yang menjangkau pelanggan terbesar itu ada di mana-mana. Sehingga traffic Anda besar, kemungkinan Anda membeli dari Anda juga besar. Nanti setelah banyak traffic, saya akan mengajari Anda bagaimana caranya Anda menganalisis traffic yang sudah ada di dalam akun Anda. Oke, saya kira itu saja penjelasan saya mengenai sosial media. Sampai jumpa.